Semua berawal dari sebuah amplop. Amplop putih yang seharusnya berisi uang lembur. Tapi ternyata justru mengantar seorang satpam menemukan hidayah yang tak pernah ia duga. Malam itu hujan. Kantor sudah sepi. Dan yang terjadi di ruang resepsionis akan mengubah hidup seseorang selamanya. Namanya adalah Pak Darto. Usianya 43 tahun. Tubuhnya kekar, wajahnya keras dan kulit legam terbakar matahari. Hidupnya tak mewah, tapi cukup. Setiap malam, Pak Darto duduk di balik meja resepsionis sebuah kantor ekspedisi, menjaga gedung yang sepi dari jam 8 malam sampai subuh. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tak pernah ikut pengajian, tak juga ke gereja. Istrinya seorang Katolik yang taat, 2 anaknya sekolah di SD negeri tak jauh dari rumah. Tapi ia sendiri, ia lebih percaya pada keringat dan kerja keras daripada doa atau agama. Ia ramah, suka menolong dan tak pernah minta imbalan, tapi jauh di lubuk hati ada kehampaan yang tak pernah ia akui. Kadang saat malam terlalu hening, ia duduk sendiri di pos jaga, memandangi hujan jatuh. Dan entah kenapa, hatinya terasa kosong. Ia tak pernah mempertanyakan hidupnya. Sampai malam itu, ketika sebuah amplop membuka sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hari itu seperti biasa. Kantor mulai sepi selepas pukul 8. Satu persatu karyawan pulang, tergesa menembus hujan yang makin deras. Pak Darto duduk di balik meja resepsionis, menyesap kopi hitam dari termos kecil. Lalu seorang staf logistik, Anton namanya, berlari tergesa. "Pak Darto, saya tinggal laptop tadi, mau saya ambil sebentar." Ia naik ke lantai 2, mengambil barangnya, lalu buru-buru pamit. "Makasih ya Pak, saya duluan." Pintu kaca tertutup kembali dan sepi pun datang menyelimuti. Beberapa menit kemudian, Pak Darto melihat sesuatu di lantai dekat sofa tunggu. Sebuah amplop putih agak lembab, tergeletak tak terurus. Ia memungutnya, membuka sedikit, dan terdiam. Di dalamnya ada lembaran 100 ribuan, tebal, paling tidak 5 juta rupiah. Jantungnya berdebar. Ia langsung tahu itu pasti milik Anton. Tapi kantor sudah benar-benar kosong. Hujan menutup semua suara dan malam terasa sangat panjang. Ia duduk kembali, meletakkan amplop itu di laci meja resepsionis, tapi pikirannya tak bisa diam. 5 juta rupiah. Untuknya, jumlah itu lebih besar dari gaji sebulan. Dan dalam keheningan itu, ada bisikan yang muncul di kepalanya. Kalau diambil, siapa yang tahu? Tak ada saksi, tak ada CCTV, tak ada suara selain detak jarum jam dan rinai hujan. Dan malam itu, kejujuran Pak Darto diuji oleh amplop kecil yang diam-diam membawa badai dalam hatinya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hujan masih mengguyur deras, kini disertai angin yang membuat pintu kaca bergetar pelan. Pak Darto belum tidur. Amplop itu masih dilaci, tapi bayangannya tak henti mengganggu pikiran. Ia berdiri berjalan keluar pos, menyulut sebatang rokok. Baru satu tarikan terdengar suara. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk gerbang. Pak Darto terkejut. Di luar berdiri seorang pria tua. Tubuhnya kurus basah kuyup, ia mengenakan baju koko putih yang menempel di tubuh karena hujan dan peci yang hampir lepas tertiup angin. "Maaf Pak," suaranya lirih tapi jelas. "Boleh saya numpang berteduh sebentar? Saya jalan kaki dari masjid, tadi diundang takziah, tapi hujan ini deras sekali." Pak Darto membukakan pintu pagar. "Mari Pak, di dalam saja biar nggak masuk angin." Mereka duduk di pos jaga, menghadap hujan.
Pak Darto menyeduhkan 2 gelas kopi sachet, memberikan sehelai handuk kecil dari lacinya. Tak banyak kata di antara mereka, hanya suara hujan dan detak jam dinding. Tapi tiba-tiba si pria tua berbicara tanpa ditanya. "Pak," katanya pelan, "saya dulu juga pernah tergoda ambil sesuatu yang bukan milik saya. Waktu muda, saya pikir itu rejeki, tapi saya salah." Pak Darto menoleh, tak berkata apa-apa. "Waktu itu saya ambil dompet milik teman sendiri. Nggak ada yang tahu. Tapi hati saya nggak tenang, makan enak pun rasanya pahit, tidur nyenyak pun jadi mimpi buruk." Ia menatap Pak Darto, tersenyum simpul. "Harta bisa dicuri, Pak, tapi ketenangan hati nggak bisa dibeli." Kalimat itu menggema dalam kepala Pak Darto. Seolah-olah pria tua itu tahu isi lacinya, tahu isi pikirannya, tahu gejolak yang sedang membakar hatinya malam itu. Dan tanpa sadar, rokok di tangannya habis terbakar, tapi pikirannya makin menyala. Pria tua itu pergi sebelum subuh, tanpa pamit panjang. Hanya 1 kalimat sebelum melangkah ke dalam hujan. Kalau hati sedang resah, itu tandanya Allah sedang mengetuk. Pak Darto tak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu pos memandangi sosok renta itu menghilang di balik kabut hujan. Hari berganti pagi. Begitu kantor mulai ramai, Pak Darto menunggu Anton datang. Dan ketika pemuda itu muncul, wajahnya panik. "Pak, saya kehilangan amplop semalam. Isinya uang lembur tim. Saya sudah cari kemana-mana." Pak Darto membuka laci, mengeluarkan amplop putih itu masih lembab di sudutnya. "Maksudmu ini?" Anton terdiam, matanya membesar, lalu senyum lepas muncul di wajahnya. "Ya Allah, saya udah pasrah, Pak. Saya kira hilang atau disambar orang." Ia menggenggam tangan Pak Darto dengan 2 tangan. "Terima kasih, Pak. Boleh saya ajak Bapak ke pengajian nanti malam, sekalian syukuran kecil-kecilan?" Ajakan yang sederhana, tak ada paksaan, tak ada nada mendakwahi, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Pak Darto masuk ke masjid. Ia duduk di pojok belakang, diam. Tak tahu harus membaca apa atau bagaimana cara berdoa, tapi saat ustaz bercerita tentang rezeki yang bersih membawa keberkahan dan yang kotor membawa kegelisahan, air mata mengalir begitu saja. Ia tak tahu kenapa. Tapi dada yang semalam sempit malam itu terasa lapang. Sejak malam itu langkah Pak Darto berubah. Ia mulai mendengarkan ceramah di radio pos jaga. Ia mencatat kata-kata yang tak ia mengerti. Ia tanyakan pada anaknya, pada imam masjid, dan setiap kali mendengar kata jujur, matanya kembali basah. Karena ia tahu, hidayah tak datang dalam bentuk cahaya dari langit. Kadang ia datang dalam bentuk amplop basah dan seorang pria tua yang hanya duduk sebentar. Hari-hari berlalu, Pak Darto tetap bekerja seperti biasa. Menjaga malam, menyapa ramah dan menyeduh kopi sachet seperti dulu. Tapi dalam diamnya, sesuatu berubah. Ia mulai datang ke masjid, tak lagi hanya sebagai tamu. Ia duduk paling belakang menyimak. Tak banyak bertanya, tapi tak pernah absen. Beberapa jamaah mulai mengenalnya, tapi tak ada yang tahu isi hatinya. "Bapak sudah lama masuk Islam?" tanya seorang remaja masjid. Pak Darto hanya tersenyum. "Belum, tapi aku sedang belajar." Ia membaca Al-Quran perlahan. Tak semua ia pahami. Tapi setiap kali ayat-ayat tentang kejujuran, amanah dan hati yang bersih terdengar, ia merasa seperti sedang diajak bicara secara pribadi. Istrinya heran tapi tak melarang. Anak-anaknya mulai meniru, diam-diam ikut mendengarkan ceramah dari ponsel ayahnya. Dan pada malam ke-40, sejak kejadian amplop itu, Pak Darto memanggil imam kampung.
Di sebuah ruangan kecil di belakang masjid, ia duduk bersila, tak ada sorotan kamera, tak ada undangan, hanya imam, dua saksi dan dirinya. Dengan suara berat tapi mantap, ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak ada tepuk tangan, tak ada pelukan berlebihan. Tapi malam itu, langit terasa lebih luas. Hati Pak Darto seperti baru saja dibersihkan dari beban yang tak pernah ia sadari telah ia pikul selama puluhan tahun. Ia menunduk dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bersujud. Pak Darto tak berubah mencolok. Ia masih duduk di pos jaga, masih mengenakan seragam lusuh dan sepatu bot tua. Tapi cara ia menyapa kini lebih hangat. Cara ia mendengar lebih dalam. Anak-anak muda yang dulu hanya lewat, kini suka mampir. Mereka duduk di pinggir pos membuka percakapan kecil tentang kerja, tentang hidup, kadang sekadar bertanya arti kata dalam Al-Quran. Pak Darto tak pernah merasa pintar, tapi setiap kali ditanya, ia menjawab jujur, aku juga masih belajar, tapi begini yang aku pahami. Ia tak pernah mengajak siapa-siapa untuk ikut jejaknya, tapi kisahnya menyebar perlahan, lewat obrolan warung kopi dan cerita ibu-ibu di pengajian. Satpam kantor ekspedisi itu loh, sekarang rajin ke masjid. Katanya masuk Islam gara-gara nemu amplop. Dan saat seseorang bertanya padanya, kenapa baru sekarang, Pak? Kenapa baru di usia segini masuk Islam? Ia hanya tersenyum dan menjawab dengan kalimat yang kini sering ia ulang. Aku bukan masuk Islam karena debat, tapi karena satu hal. Aku menemukan ketenangan yang dulu ku cari lewat rokok, uang dan lembur. Dulu malam adalah waktu yang ia benci, sunyi, dingin dan penuh kecemasan. Sekarang malam adalah waktu terbaiknya. Ia gunakan untuk merenung, membaca, atau sekadar memandang langit sambil berzikir pelan. Pak Darto tak pernah mengaku dirinya suci, tapi sejak malam itu ia tak lagi kosong. Tak ada yang istimewa dari malam itu, kecuali hujan yang turun dan satu amplop putih yang jatuh. Tapi justru dari hal kecil itulah hidup seseorang berubah selamanya. Bukan karena keajaiban besar, bukan karena mimpi atau cahaya dari langit, melainkan karena satu keputusan kecil untuk tetap jujur, meski tak ada yang melihat. Dan satu tamu asing yang hanya singgah sebentar, tapi meninggalkan jejak yang tak pernah bisa dihapus oleh waktu. Pak Darto kini tak lagi dikenal hanya sebagai satpam, tapi sebagai seseorang yang berani berubah di usia yang tak muda, dengan langkah yang sederhana namun tulus. Ia mengajarkan bahwa hidayah tak pernah mengenal usia, status, atau masa lalu. Ia bisa datang kapan saja, dari mana saja, bahkan lewat amplop yang nyaris hilang, atau tamu di tengah hujan malam. Dan untuk hati yang bersih, satu cahaya kecil bisa cukup untuk menuntun pada terang yang abadi. Malam itu Pak Darto menyalakan terang itu, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk siapapun yang mungkin sedang mencari dalam gelapnya hidup yang diam-diam kita semua rasakan.